Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Sehingga alhamdulillah hampir kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Jika esok hari hilal terlihat, maka hari Jumat menjadi apa? Menjadi Idul Fitri. Namun apabila besok tidak terlihat hilal, maka hari Sabtulah yang akan menjadi Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka bulan suci Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, kemudian Allah mengatakan barang siapa yang menyaksikannya, maka Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatikum wa aftirulah, berpuasalah kalian dengan melihat ru'yah yaitu hilal, dan berbukalah kalian yaitu Idul Fitri dengan cara melihat ru'yatul hilal. Kemudian Allah mengatakan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan, yaitu apabila tanggal 29 tidak dapat dilihat hilal tersebut, maka disempurnakan menjadi berapa? 30 hari. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Ramadan ini bulan yang istimewa di antara 12 bulan. Ramadan merupakan madrasah bagi kita. Kita ini sekarang seperti sedang sekolah 1 bulan. Kita dibangunkan di waktu-waktu yang tidur itu sangatlah nyenyak. Jam 2, jam 3, jam 4 itu waktu-waktu yang sangat lelap. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk makan sahur. Kemudian kita pun bangun. Jarang sekali mungkin kita sebulan tidak sahur. Pasti ada minum air ataupun makan kurma. Dan kita mau melakukannya itu karena Allah menyuruh kita. Allah dan Rasulnya menyuruh kita. Kemudian kita pun di bulan suci Ramadan ini hampir tidak pernah kita tinggalkan sholat. Seakan-akan ada sesuatu yang mendorong kita. Yang biasanya malas-malas di bulan Ramadan ini, pokoknya rugi ini kalau nggak sholat. Percuma puasa doang kalau nggak sholat. Itu prinsipnya kan. Kita berusaha hampir setiap hari tidak pernah kita tinggalkan sholat. Bahkan yang biasa pulang kerja baju kotor, nanti saya ke asrama dulu. Tapi di bulan Ramadan ini mampir dulu ke masjid walaupun kotor bajunya. Tetap melaksanakan sholat karena takut tertinggal sholat. Tidak seperti hari biasanya ke asrama dulu, kemudian lepas pakaian, kemudian setelah itu malas balik lagi ke masjid. Tapi di bulan Ramadan ini semangat kita, ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan ada waktu yang selalu kita tunggu, yaitu azan. Kenapa kita selalu merindukan azan? Biasanya kalau azan, azan lagi, udah maghrib. Tapi sekarang kita tunggu, bahkan ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, bahkan ada yang setengah jam sebelum azan sudah ditunggu. Belum azan nih, belum azan. Seakan-akan azan ini menjadi hal yang apa? Yang sangat-sangat dinantikan. Kemudian tarawih. Biasa sholat isya itu waktu yang sangat malas. Rasulullah mengatakan bahwasanya 2 waktu sholat yang sangat-sangat berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa kalau sholat subuh berat? Karena tidurnya nyenyak. Kemudian sholat isya, setelah sholat maghrib, melaksanakan sholat maghrib, pulang. Karena waktu maghrib dan isya sangat sangat berdekatan. Terkadang ada syubhat di kepala kita, nanti aja pas tahajud. Tahu-tahu bangunnya sudah subuh, bahkan subuh pun lewat. Tetapi kali ini kita tidak. Setelah buka puasa, kemudian kita pulang, kemudian baju sudah disiapkan, peci sudah disiapkan, kita pun berangkat tidak mau telat sholat isya. Subhanallah, Ramadan telah merubah kita luar biasa.
Kita pun juga di bulan ini menjaga mulut kita karena kita takut puasa doang ngomong kotor. Akhirnya kita tidak melakukan atau membicarakan hal-hal yang kotor. Masya Allah, sebulan ini seakan-akan kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang sangat-sangat luar biasa ibadahnya. Mudah-mudahan kita bukanlah hamba-hamba Ramadan, bukan orang-orang yang menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepadamu orang-orang yang beriman, yaitu berpuasa. Tujuannya apa? Bukan agar perut kita menjadi six-pack. Wah, ini diet karbo, agar kita sehat. Puasa ini membuat saya jadi semangat begini. Tidak. Puasa itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah kita bertakwa. Para ulama mengatakan tentang makna takwa, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kamu menjadikan antara dirimu dengan azab Allah suatu benteng. Ini azab Allah sudah disediakan bagi mereka yang melanggar perintahnya. Kita jadikan suatu benteng agar kita tidak masuk ke dalam azab tersebut. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita lulus. Esok hari adalah hari kenaikan kelas. Siapa yang lulus? Siapa yang akan istiqomah sampai Ramadan berikutnya? Dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yaitu orang yang soleh dari Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Kira-kira antum Ramadan kemarin sampai sekarang soleh atau tidak? Aduh Ustaz, baru 2 minggu yang lalu anda soleh. Insya Allah Lailatul Qadar ini antum dapatkan soleh sampai Ramadan berikutnya. Ada orang yang lebih baik dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang. Masya Allah, antum ibadahnya luar biasa ya setahun ini. Mungkin ini orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian apabila Ramadan ini tidak merubah kita, tidur masih bangke, tahu tidur bangke? Susah bangunnya. Kemudian sholat masih berat, azan di telinga masih terasa bising, berarti kita tidak akan naik kelas di Ramadan ini. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ramadan 1 bulan ini telah merubah banyak dari kita. Kita bisa berdiri tegak dari mulai jam 7 sampai jam 7.45, bahkan mungkin sampai jam 8. Kita sabar 1 jam mendengarkan imam. Terkadang tuh imamnya panjang banget ya, tapi nggak ada yang kabur. Mungkin 1-2 orang ke WC lama. Ya tidak. Kita bersabar mendengarkan imam. Udah begini. Tetap pengen mendapatkan Allahumma hadina fiman hadait. Subhanallah. Salat yang kita lakukan tidak ada yang jumlahnya 11 atau 21. Berapa rakaat? Paling banyak 4 rakaat. Kalau kita bersahabat dengan 11 rakaat, kenapa kita tidak bisa bersahabat dengan 4 rakaat? Wah Ustaz, sholat isyanya panjang. Antum bisa bertahan sampai akhir dalam sholat witir di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan nanti sholat isya yang 4 rakaat yang akan dilakukan selama 11 bulan, kita saya sudah pro 11 saja bisa, apalagi 4. Kan? Itulah yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kalau bukan Ramadan yang merubah kita, bulan apa lagi? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Allah menciptakan bulan itu berapa biji? 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kemudian Allah pilih dari 12 itu 4 bulan. Apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada Ramadan atau tidak? Tidak ada Ramadan. Padahal ini 4 bulan haram yang Allah akan lipat gandakan pahala. Allah akan lipat gandakan maksiat yang dilakukannya. Fala tadzalamu fihinna anfusakum, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan zolimi kalian. Apakah kita sadar ada 4 bulan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Pernah kita seperti ini semangatnya? Hanya bulan Ramadan yang menyebabkan kita menjadi orang-orang bertakwa seperti ini. Masya Allah, bersyukurlah kepada Allah yang telah meringankan langkah kita menuju masjid. Bersyukurlah kepada Allah yang telah melebarkan telinga kita untuk mendengar nasihat. Dan ingat, Ramadan akan datang, tetapi belum tentu kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Telah kita lalui 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu.
di mana kita tidak bisa melaksanakan tarawih secara bebas, sholat secara bebas. Kemudian orang berkata, pemerintah nutup masjid. Betul tidak? Masya Allah, tarawih dilarang, konspirasi. Sekarang sudah dibuka lebar-lebar. Apakah itu konspirasi antum? Jangan-jangan antum yang berkonspirasi. Ketika dulu kita di Covid, susah berdekatan, sawu subuh pakum tidak berlaku lagi. Harus 1 jengkar, bahkan 1 meter, harus menjaga jarak. Sekarang kita sudah bersama, buka bersama aja bersama. Betul tidak? Masya Allah, inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita orang-orang bertakwa, sisa malam ini atau malam esok. Tidak usah menyesali hari-hari yang telah lalu, yang telah kita lalui. Mungkin ada kekurangan, tapi maksimalkan 1 hari atau 2 hari yang tersisa. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada akhirnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, diampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, anak istri kita, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah melapangkan dada kita, semoga Allah mengumpulkan kita sebagaimana kita berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di surganya, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.